napas kedua. Jadi setelah napas ya medsos ya. Dan napas medsos. Jadi seperti tadi. Salah satunya itu Bapak Edi, Pak. Pak Edi Sutriono. Pak. Kepala sekolah SMK ini ya, Rizky SMK. Genzi di sana tidak usah beranjak dari kasur kesayangannya, tetap berbahan, santai. Banyak janji doang Kak, tapi buktikan ya. Realisasi. Iya, ya. realisasi ya. Janji 100 harusnya. Nah, ya. Bukan kebalikannya atau bahkan lebih parah dari itu. Gunakan hak suara kalian dengan baik karena Presiden United States of America pernah mengatakan the bullet is stranger than the bullet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Musirawas Utara, menginspirasi dan mencerdaskan. Bersama saya Kevin Primayuda, kali ini yang akan menemani teman pemilih semua menjadi host podcast kali ini. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol santai, tetapi tetap serius, berbobot dan berisi tentang sesuatu yang penting banget untuk kalian ketahui. Terutama buat kita sebagai generasi muda, yaitu bagaimana generasi Z atau Gen Z khususnya memandang pemilu. Banyak yang bilang Gen Z itu suka apatis, tidak kritis, dan juga ada yang bilang kritis walaupun ada agak sedikit apatis. Jadi sebenarnya, gimana sih posisi Gen Z di dalam dunia perpolitikan dan kepemiluan kita? Untuk itu, yuk kita bahas bareng. Sebelumnya, aku mau kenalin dulu nih narasumber yang akan menemani kita untuk membicarakan masalah Gen Z dalam pemilu kali ini. Yang pertama itu ada Kakak Yusuf Rahmadi. Halo Kak Yusuf, Halo. Bisa diceritakan Kak latar belakang, posisi dan juga pengalaman yang Kak Yusuf pernah alami selama ini? Silakan Kak Yusuf. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rahmadi. Saya Ketua PBIK LKS Kabupaten Musirawas Utara. PBIK LKS bisa dipanjangin nggak Kak? Pengurus bersama Ikatan Alumni Latihan Kepemimpinan Siswa. Oke. Jadi basis kami ya siswa pada umumnya. SMA pada khususnya. Ya, latihan kepemimpinan siswa. Sebenarnya sudah jelas. Tapi kalau saya boleh bertanya, kenapa harus dilatih kepemimpinan siswa itu Kak Yusuf? Jadi begini Kak, pada dasarnya LKS ini berdiri di Sumatera Selatan itu tahun 95, di mana saat itu tawuran itu sedang lagi panas-panasnya. 95 udah tawuran? Sering itu. Oh. 1995. Jadi di situ para pendiri LKS ini berinisiatif untuk mendirikan suatu organisasi di mana bagaimana cara mengurangi kegiatan yang bersifat negatif seperti ini. Nah, maka dari itu hadirlah IK LKS di Sumatera Selatan itu. Di 2017 LKS Muratara berdiri dengan membawa semangat yang sama, mempersatukan seluruh adik-adik Muratara supaya jangan sampai terjun ke kegiatan-kegiatan yang bersifat negatif. Berarti kalau dari tahun 95 izin Kak Yusuf sudah 30 generasi, 30 angkatan ya, 30 tahun. 30 tahun itu di Sumatera Selatan. Cuman kami di Muratara ini sudah di tahun ke-8. Oh, berarti tahun 2017 kalau saya tidak salah ya, untuk proses LKS-nya. LKS Muratara itu berdiri di Muratara. Untuk IK-nya sendiri berdirinya sejak kapan? Berapa? Jadi LKS itu bersamaan saja. Itu. Oh, bersamaan. Jadi kami pengkaderan LKS-nya, jadi setelah itu ada pengukuhan IK LKS-nya. Setelah pengkaderan. Kemudian yang kedua ada Kak Jeffrey Irawan. Halo Kak Jeffrey. Halo. Boleh dikenalkan diri dan juga kegiatan sehari-hari selama ini, silakan. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jeffrey Irawan. Saya di sini sebagai Ketua Umum Formusi Kabupaten Musirawas Utara periode 2024-2025. Nah, saya merupakan siswa aktif di SMA Negeri Sulangun, tepatnya berada di kelas 12 atau berada di kelas 3 SMA. Nah, perihal pengalaman, saya sudah banyak berkecimpung di dunia baik dunia pendidikan ataupun dunia ekstrakurikuler. Seperti saya tergabung ke dalam 5 ekstrakurikuler, yang dimana 3 internal dan 2 eksternal. Di mana 2 ekstrakurikuler yang eksternal itu saya tergabung sebagai anggota Formusi Sumatera Selatan periode 2024 dan 2025. Itu saya sebagai anggota Departemen Kaderisasi. Lalu yang kedua itu saya tergabung ke dalam Formusi Kabupaten Musirawas Utara. Nah, perlu diketahui saya di Polstara itu tergabung
dalam 2 periode. Pada periode pertama itu 2023-2024 dan periode kedua 2024-2025. Nah, dalam ekstrakurikuler internal ataupun tepatnya di ekstrakurikuler yang berada di SMA Negeri Sulangun, itu saya tergabung ke dalam 3 ekstrakurikuler. Yang pertama, saya tergabung ke dalam unit SMA Negeri Sulangun, latihan kepemimpinan siswa. Yang kedua itu Pramuka SMA Negeri Sulangun, dan yang ketiga itu OSIS SMA Negeri Sulangun. Mungkin itu saja Kak yang dapat saya sampaikan perihal latar belakang ekstrakurikuler. Nah, terima kasih Jeffrey. Jadi Jeffrey kalau nulis CV banyak ini, bisa 5 Oh, halaman lebih ya. Kalau tadi forum OSIS itu izin saya bertanya dipilih atau mengajukan diri karena Jeffrey ketua OSIS gitu. Apakah ada seleksi atau penyaringan pengkaderannya gimana Jeffrey? Nah, untuk perihal pemilihan ketua umum itu sebelumnya itu dilaksanakan musyawarah daerah. Nah, di dalam musyawarah daerah ini banyak kegiatan-kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan. Untuk kegiatan musyawarah daerah ini itu kegiatannya 2 hari, baik dari hari Sabtu ke hari Minggu. Nah, pada hari Sabtu, tepatnya pada malam, itu kami melakukan sidang pleno, Kak. Nah, baik untuk tata cara sidang dan sebagainya itu kami diajari. Lalu pada sidang itu kami membahas program kerja ataupun sejenisnya di periode sebelumnya yang mungkin belum terlaksana. Jadi kami membahas pada sidang pleno tersebut, Kak. Nah, setelah itu pada siang, sebelumnya pada malam itu juga untuk yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua umum itu dapat berkumpul di suatu tempat di mana kami di situ diwawancarai terus diseleksi baik perihal public speaking, pengalaman ataupun lainnya itu kami didiskusikan pada saat itu juga. Lalu pada saat siangnya, tepatnya pada pagi itu kami melakukan votingan ataupun pemilihan untuk ketua umum periode selanjutnya, Kak. Oh, jadi sistemnya kayak persami gitu ya, dikumpulkan di hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dari mungkin siang atau sore sampai malam ada pengkaderan dan juga ada proses wawancara di situ. Untuk ya kalau bahasa politiknya fit and proper test. Mungkin dari 5 atau 3 nama nanti akan disaring melalui proses wawancara itu sampai malam hari, sampai di Minggu paginya terpilih seperti itu ya, ketua umum Forum OSIS Kabupaten Musirawas Utara. Terima kasih Rizky, semoga bisa menginspirasi teman-teman pemilih di Kabupaten Musirawas Utara untuk bisa menjadi ketua umum Postara selanjutnya. Kemudian yang ketiga ada Kak Rizky Arisandi. Halo Kak Rizky, ya boleh diperkenalkan diri dan juga prestasi dan juga kegiatan sehari-hari selama ini. Silakan. Oke, izin ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Arsandi, asal Pasar Sulangun. Saat ini saya sedang duduk di bangku kelas 12 di SMK Negeri Rausulu. Dan saat ini saya sedang menjabat sebagai Ketua OSIS SMK Negeri Rausulu periode 2024 sampai dengan 2025. Dan Ketua Umum Forum Anak Kabupaten Musirawas Utara periode 2025 sampai dengan 2027. Saya senang banget Kak ikut kegiatan sosialisasi untuk biar bisa berkontribusi buat daerah, Kak. Alhamdulillah Rizky, Jeffrey dan juga Kak Yusuf, kami dari KPU Musirawas Utara sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya bisa memenuhi undangan kami untuk berbincang bersama di podcast KPU Kabupaten Musirawas Utara kali ini. Seperti itu. Rizky tadi kalau saya baca CV-nya, izin juga termasuk dalam 100 ketua OSIS se-Indonesia, teman pemilih semuanya. Itu prestasi yang buat bangga banget di Kabupaten Musirawas Utara ini. Rizky bisa ceritain nggak gimana sih prosesnya bisa terpilih menjadi ketua OSIS, 100 ketua OSIS se-Indonesia, dan di Sumatera Selatan berapa tadi Rizky? Cuma ada 6, Kak. Cuma ada 6, termasuk Rizky ya. Iya. Umur Utara itu hebat banget. Silakan Rizky ceritain. Baik Kak, izinnya. Ya, Kemarin Rizky itu Kak lihat ada brosur Kak di media sosial Kak. Betul. Jadi itu nama kegiatannya itu Indonesian Student Leadership Training Kak. Bahasanya Indonesian pelatihan. Student Leadership Training. Betul Kak. Pelatihan untuk 100 ketua OSIS terbaik seluruh Indonesia Kak. Baik. Ya. Terus di dalam seleksi itu Pak ada 3 seleksi Pak. Seleksi administrasi, seleksi wawancara, sama seleksi jumpa tatap muka Pak. Oh, interview ya. Iya. Ya. Terus itu seleksinya di mana? Apakah daring, Zoom, atau Rizky datang langsung kemana gitu? Daring Pak. Oh, daring Iya, ya. Jadi lewat Zoom. Betul. Diwawancara oleh panitia oleh leadership di sana. Pak. Terus leadership di sana gitu. officer. Sampai akhirnya Rizky terpilih gitu ya. Iya, betul Pak. Dari terpilih itu kegiatan yang Rizky jalankan apa saja Rizky?
Tanggung jawab yang Rizky emban itu apa dari 100 ketua OSIS itu? Tanggung jawab yang Rizky dapat itu Ya. Kak banyak sekali Kak ilmunya. Kemarin tuh Kak Rizky kan kena doktrin Kak. Doktrin apa tuh? Maksudnya kalau satu anggota sakit itu semuanya sakit Kak. Oh Jadi ya. mindset Rizky itu rubah Kak jadinya Kak. Berubah jadi Jadi kalau satu yang sakit itu semuanya mengobati Kak. jadi kolektif kolegial ya. Jadi satu sakit semua sakit. Itu kena doktrin itu dapat lagi Pak. Itu doktrin organisasi lama Pak. Kalau sakit semua kan siapa yang menyembuhkan? Betul. Siapa yang akan menjalankan di saat dia sakit, masa sakit semua. Iya, masa gitu sakit ya. semua gitu. Jadi walaupun satu sakit, tetapi harus yang lainnya juga harus membackup, Iya, membackup. tetap menjalankan organisasi. Iya, betul. Begitu dengan OSIS juga ya, Jeffrey ya. Jadi satu sakit walaupun itu ketua, tapi bisa di backup oleh wakil, oleh kabit, betul. oleh kadep yang lain seperti itu. Teman pemilih, teman-teman semuanya. Ya, teman pemilih, itulah biografi singkat dari ketiga narasumber yang dijelaskan langsung oleh narasumber. Kemudian kita masuk ke segmen pertanyaan tentang tema besar kita tadi, yaitu peran Gen Z dalam pemilu. Menarik banget. Nah, kalau ngomongin Gen Z, gak bisa lepas dari realita yang mereka hadapi. Sekarang kita masuk ke topik yang agak lebih dalam, bagaimana tantangan dan dinamika sebenarnya. Karena kadang bukan soal mau atau nggak mau ikut pemilunya atau ikut aktivitas demokrasi, tapi hambatan-hambatan yang bikin mereka ragu. Apa aja sih yang hambatan yang bikin mereka ragu itu? Jadi bisa cerita sedikit nggak? Apa hal pertama yang teman-teman narasumber alami, dengarkan, rasakan, atau bisa diungkapkan ketika mendengar satu kata, pemilu? Atau kepanjangannya pemilihan umum, kita biasanya menyingkat pemilu jadi satu kata. Kalau dari Kak Yusuf sendiri gimana tentang pemilu, Kak? Menarik Kak Kevin terkait pemilu. Yang kita tahu bahwa Gen Z ini merupakan generasi yang kalau kita lihat dalam browser itu yang lahir dari tahun 97 sampai 2012 ini. Ya. Nah, mereka ini sangat melek terkait teknologi, Kak Kevin. Nah, sangat melek terkait teknologi. Tapi kembali lagi berbicara tentang pemilu, mereka ini masih perlu akses lebih terkait pemilu ini, di mana mereka ini kan Gen Z ini ada yang pada saat ini sudah ada yang mulai memilih di tahun kemarin misalkan, dan sekarang pun ada yang mau mulai masuk umur sebagai pemilih. Nah, jadi Gen Z ini walaupun mereka ini melek terkait media sosial, namun media sosial ini filternya agak sulit ini, Kak Kevin, kendalanya ini. Jadi mana yang mereka scroll di medsos itu sudah hampir tidak ada filter gitu. Jadi makanya dengan adanya hadirnya Gen Z di organisasi di Muratara ini, kami berharap bahwa mereka ini adalah agen-agen perubahan di mana bisa untuk mengajak teman-teman yang lain untuk bisa melek terhadap apa itu pemilu yang baik, pemilu yang sehat. Kira-kira seperti itulah gambaran. Mungkin nanti adik-adik yang lain bisa menjelaskan bagaimana karena mereka yang Gen Z langsung di sini. Karena memang kalau tadi Kak Yusuf sudah spill ya, bangsa sekarang media sosial itu spektrumnya luas. Kita mau nyari video masak, cara bikin ini ada. Mau lihat hewan, tumbuhan kayak channel Animal Planet ada. Yang negatifnya pun ada. Jadi kalau dari Rizky dulu ya. Rizky sendiri mendengar kata pemilu itu pandangannya seperti apa sih Rizky? Bagaimana Rizky mendefinisikan, menjabarkan walaupun Rizky udah 17 tahun belum? Belum, enggak. Jadi karena Rizky belum 17 tahun teman pemilih, jadi Rizky belum bisa ikut sebagai pemilih di pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 kemarin. Silakan Rizky. Oke, izin Kak. Ya. Pemilu menurut Rizky itu Kak, bahasanya bukan sekedar acara 5 tahun aja Kak. Tetapi untuk menentukan masa depan Kak. Baik itu kabupaten atau sebaliknya. Jadi Rizky itu pemilu yang pada ininya ya. Kalau Jeffrey memandang pemilu gimana? Perihal pemilu ini merupakan topik yang sangat luas menurut saya Kak. Karena apa? Pemilu merupakan acara ataupun event tahunan di dalam dunia politik yang dimana itu menentukan siapa pemimpin yang akan memimpin selanjutnya. Nah, perihal pemilu menurut saya benar yang dikatakan Kak Yusuf tadi. Perihal media sosial, teknologi, di
yang dimana kami tumbuh dan berkembang selama teknologi itu bertumbuh pesat juga Kak. Iya. Jadi perihal informasi dan juga teknologi lainnya, kami bisa dikatakan lihai atau pandai mengendalikannya. Perihal tersebut, Gen Z juga merupakan generasi yang mudah terpengaruh Kak. Karena apa? Pantang scroll dikit, dikit-dikit tuh lihat info terus tidak mendalami, melainkan cuma membaca hal yang ada dilihatnya saja. Jadi mudah untuk tertipu ataupun termakan hoax. Itu merupakan hambatan yang sangat umum perihal Gen Z Kak. Dan juga perihal politik lainnya seperti money politik dan lain sebagainya, itu menurut saya merupakan hambatan yang sangat besar yang perlu dibenahi oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Mungkin itu saja kan. Jadi sudah sampai ke money politik, sudah Nah, paham sampai ke money politik. Sudah Iya. paham sampai money politik karena dari Iya, medsos tadi. medsos Ya. tadi. Iya. Jadi peran medsosnya Kak Sangat Kevin, besar Kak. kami pikir Iya. sangat krusial untuk Betul. Gen Z ini. Nanti akan ada pembahasannya. Iya, Tapi iya. sebelumnya Jeffrey dan juga Rizky, menurut kalian nih, Iya. apa sih yang membedakan antara generasi kalian, generasi Z, dibandingkan dengan generasi di atas kalian dan juga di bawah kalian? Alpha, beta, terus juga di atas kalian, Y, X, dan segala macamnya itu apa? Dari, Kalau- ya Rizky dulu. Menurut Rizky Kak, kami itu lebih aktif di media sosial Kak. Sehingga banyak yang menyuarakan pendapat lewat komentar, konten, atau kampanye digital Kak. Ya, Jadi banyak yang belum tahu bahwa suara mereka di TPS itu mempunyai pengaruh yang besar Kak. kemudian pertanyaan selanjutnya, banyak yang bilang Gen Z itu apatis sama politik. Menurut Kak Yusuf, Jeffrey, sama Rizky, pada setuju atau enggak dengan stereotip itu? Enggak sih. Mengapa? Kenapa Rizky nggak setuju? Karena menurut Rizky, Gen Z itu sangat peduli deh sama isu-isu sosial dan politik Kak. Tapi cuma kadang cara penyampaiannya yang berbeda Kak. Cara penyampaian itu kalau yang Rizky maksud itu yang seperti apa? Atau yang dalam bayangan Rizky penyampaian kami Gen Z itu kayak gini loh, teman-teman gitu. Nah, kalau penyampaian kita lebih memilih aktif di media sosial Kak. Sehingga kan itu ada lewat konten seperti Betul, YouTube, betul. Kak. IG, Facebook itu banyak Kak. Jadi lewat situ Kak pendapat kami disalurkan. Kalau Jeffrey memandangnya apakah Gen Z itu apatis atau sebaliknya gitu? Kalau dikatakan apatis itu tidak dikategorikan apatis Kak. Karena apa? Biasanya yang paling sering mengkritik baik pemerintah ataupun lainnya itu malahan Gen Z Kak. Karena mereka tuh generasi yang paling berpikir kritis Kak. Jadi mudah untuk mereka mencari kelemahan ataupun memberi saran, kritik ataupun sejenisnya kepada pemerintah ataupun lainnya Kak. Menurut saya Gen Z tidak dikategorikan apatis, namun mereka hanya kurang mampu menyalurkan aspirasi ataupun inspirasinya itu melalui hal yang baik. Mereka malahan seperti yang kita ketahui di tahun kemarin itu terjadi demonstrasi yang sangat besar Kak, kalau nggak salah kan? Ya. Nah, itu penyaluran aspirasi yang menurut saya salah Kak. Karena apa? Banyak di demonstrasi itu banyak yang seperti membakar gedung ataupun lainnya. Jadi penyaluran inspirasi ataupun aspirasi dari Gen Z itu menurut saya kurang. Namun perihal politik, Gen Z menurut saya paling kritis dan paling kritik Kak. Ya. Kritis saja. Kalau menurut Kak Yusuf, faktor apa sih yang membuat Gen Z itu kalau dikatakan apatis ya, kalau dikatakan apatis, dan juga kalaupun kritis itu apa faktornya Kak Yusuf? Jadi kalau mendengar dari adik-adik yang hebat di sebelah saya ini, Ya. kalau saya tangkap ini Kak Kevin, Ya. Gen Z ini pada dasarnya peduli. Nah, Pak Gen Z ini pada dasarnya peduli. Tapi mudah juga kecewa. Iya Kira-kira betul, gitu, kecewa. Kak. Ada. Kecewa. Udah berharap, udah kecewa. Iya. Mudah berharap, mudah kecewa. Betul. Ketika melihat masa sama apa? Melihat wah keren nih Kak. Cuman ketika mereka lihat lebih dalam, loh kok kayak gini. Jadi Ketika kecewa. seketika kecewa. Ya. Nah itu, kalau kami pikir ya Gen Z ini ya gitu. Cuman pada dasarnya Gen Z ini nih juga bisa untuk kritis. Nah, namun balik lagi hal-hal Gen Z ini nih yang mereka dapat ini biasanya dari medsos. Jadi kembali lagi ke filter dari dalam medsos Oh, kayak filter. gitu. Kira-kira benar Ya, gitu. benar. Nah, itu. Kalau main medsos itu bahasa sekarangnya screen time. Screen time HP-nya itu berapa jam sehari? Kalau screen time sih termasuk lama Kak. Bahkan 12 sampai 14 jam. 12 sampai 14 Iya, jam. benar. Scroll. Scroll. Kan untuk kegiatan-kegiatan
ya, yang bermanfaat seperti mengurus kegiatan di organisasi ataupun mungkin untuk menyelesaikan tugas-tugas kan. Nah, mungkin Ya. itu yang berhubungan dengan media sosial ataupun screen time Kak. Kalau kegiatan keagamaan juga di HP kan? Iya juga benar Kak, karena kan di HP itu ada Al-Qur'an online Kak. Ya. Kalau Rizky gimana ini? Seberapa sering bermain media sosial atau berselancar di media sosial? Kalau Rizky sih sering Kak, seperti baca-baca berita. Ah, Karena sekarang nggak perlu lagi berita seperti koran. ya. Sekarang sudah ada media sosial seperti nak nyari ceramah atau mau cari itu sudah mudah Kak, Ya. cari informasi. Tetapi perlu ketahui untuk masyarakat, kalau misal mau cari informasi itu harus saring dulu Kak, sebelum Betul. sharing Kak. Kenapa? Karena di media sosial ini banyak informasi hoax Kak Ya. dan fitnah Kak. Pernah nggak sih Rizky dibaca komentar itu sampai sejam, atau Rizky pernah dikomentarin teman-teman Rizky nggak? Gitu? Pernah Pak. Perasaannya gimana? Rasanya tuh kadang kecewa, kadang seneng Kak. Ah. Itu berbeda pendapat ya. Ya, maksudnya kan kita kalau di medsos kan bisa ngomong A sampai Z ya. Tapi begitu ketemu ternyata bisa tetap ramah juga. Iya. Itu tanggapannya gimana Kak Yusuf melalui fenomena medsos ini membawa pengaruh yang luar biasa terutama untuk Gen Z ya, dan dalam tema kita pemilu ini Kak. Jadi bisa dilihat Kak Kevin, medsos ini bagi Gen Z kayaknya udah seperti napas kedua. Jadi setelah napas ya medsos. Ya. Setelah napas medsos. Jadi seperti tadi hampir 14 jam seperti itu. Betul. Artinya hampir separuh kegiatan harian itu dari medsos, dari gadget gitu. Dari gadget, maupun itu bidang keagamaan, organisasi maupun yang lainnya. Mereka tuh sudah full di layar gadget. Dan selain medsos, tantangan terbesar bagi Gen Z yang sekarang ini untuk terlibat aktif dalam kegiatan demokrasi itu apa sih? Tantangan terbesar Gen Z terhadap demokrasi itu Kak, satu, banyak informasi yang kurang relevan. Banyak informasi, misinformasi namanya. Iya. Ya. Terus kedua, ujaran kebencian itu banyak. Jadi kita tuh harus pilih-pilih Kak, informasi. Searching information yang reality ya. Cari informasi yang sesuai. Ya, ininya jadi saring dulu. Saring jangan dulu. terfokus pada satu sumber berita. Betul. Baca lagi dengan kata kunci yang sama di pencarian. Lalu ini lagi cross check kebenarannya. Iya, ya. cross check. Kalau dari Jeffrey sendiri gimana? Kalau menurut Jeffrey sendiri perihal pemilu mungkin benar yang kata Karisi tadi Kak. Ya. Perihal informasi yang mungkin kurang tepat ataupun banyak informasi yang kurang relevan, dan juga kembali lagi ke media sosial Kak. Karena apa? Pemilu mungkin banyak nih Gen Z yang males berangkat dari kasur kesayangannya mungkin kan. Jadi mungkin alangkah baiknya pemilu menggunakan sistem media sosial juga Kak, seperti ada di beberapa negara maju. Itu seperti yang saya ketahui ada di negara USA kalau nggak salah Kak, Amerika Serikat. Betul. Itu sudah menggunakan tata cara pemilihan yang dimana tata caranya itu menggunakan link ataupun sejenisnya. Jadi Gen Z di sana tidak usah beranjak dari kasur kesayangannya, tetap berbahan santai, namun tetap dapat memberikan hak suaranya Kak. Kalau dari Rizky tadi kan langsung solusi dari Jeffrey. Iya. Menurut Rizky bagaimana untuk membuat Gen Z lebih tertarik langsung itu ikut memilih, ikut dalam pemilu, tidak golput begitu? Gimana Rizky? Mungkin ajak sharing-sharing terus kumpul, jangan membahas itu yang gak guna gitu kan, membuang-buang waktu. Terus kita tuh harus menyuarakan gimana ya gitu, ngajak lah, jangan main HP terus, scroll yang gak guna itu. Kita harus mencari informasi tentang demokrasi, bahwa anak muda itu bisa kan dalam demokrasi. Kalau dari Kak Yusuf sendiri? Jadi kalau Gen Z ini Kak Kevin biasanya melihat sosok biasanya. Kakak kelas kami keren di situ. Iya. Iya kan? Iya. Kakak kelas kami ini misalnya udah jadi ketua ini, ketua itu. Betul. Jadi mereka ini penasaran Kak Kevin. Penasaran. Jadi dengan penasarannya mereka ini diajaklah misalnya kegiatan-kegiatan positif yang bersifat demokrasi. Nah, disitulah mereka mendapat ilmu terkait
pemilihan umum kayak gitu. Jadi mereka ini terkadang Gen Z ini perlu sosok yang diidolakan biasanya. Kalau kayak sekarang kan ada yang apa? Kalau cewek-cewek itu sekarang kayak K-pop idola mereka. Cuman Gen Z ini juga perlu mengidolakan apa? Sosok yang hebat di bidang misalnya pemerintahan, politik, segala macam lah. Mereka juga perlu sosok. Jadi mereka bakal membuat, oh aku pengen seperti kakak itu, misalnya kita mau kayak kakak itu. Jadi disitulah nanti yang tadinya hanya scroll TikTok rebahan, jadi mereka termotivasi untuk aku harus bergerak supaya bisa jadi seperti orang itu. Rizky sendiri ada sosok yang menginspirasi supaya Rizky bisa lebih aktif jadi ketua OSIS, jadi 100 ketua OSIS Indonesia itu bisa disebutkan? Ada banget ya. Siapa tuh? Salah satunya itu Bapak Edi, Pak. Pak Edi Sutriono. Pak. Kepala sekolah SMK ini ya, Rizky SMK Negeri 2 Rausulu. Pertanyaan selanjutnya, teman pemilih, bagaimana pandangan terutama Rizky sama Jeffrey, Kak Yusuf nggak apa-apa nambahin, soal pendidikan politik di sekolah? Sudah cukup atau masih kurang menurut Rizky? Kalau menurut Rizky sih cukup deh, Kak. Karena sudah ada strukturnya, Kak. Seperti kalau di KPU itu ada strukturnya, pengawas TPS. Betul. Terus di sekolah Rizky itu ada namanya KPU, Kak, Komisi Pemilihan Umum, Kak. Komisi Pemilihan OSIS. Iya, OSIS. Apa sih motivasi dalam diri Rizky sendiri yang membuat Rizky pengen mencalonkan jadi ketua OSIS sampai jauh di 100 ketua OSIS se-Indonesia? Ingin menjadi perubahan, Kak. Perubahan? Iya, bagi diri sendiri, masyarakat, terus untuk orang lain, Kak. Berguna lah, bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah berguna untuk orang lain, Kak. Jeffrey sendiri gimana, Jeffrey? Kalau menurut Jeffrey, kalau Rizky nggak perlu, saya kontra, Kak. Kenapa tuh? Ya, silakan. Perihal politik di dunia persekolahan ataupun mata pelajaran, menurut saya masih kurang, Kak. Baik dari segi materi, pelaksanaan, ataupun sejenisnya. Karena di dunia persekolahan ataupun tepatnya di SMA, Kak, dunia politik ataupun sejenisnya itu belum sama sekali ada yang diterapkan, kecuali cuma ada pemilihan OSIS, Kak. Nah, jadi menurut saya kalau dikategorikan cukup itu tidak terlalu cukup, namun kalau dikategorikan kurang itu tidak kurang karena ada. Tapi menurut saya untuk perihal politik di sekolah menurut saya masih kurang dan perlu harus ditingkatkan juga karena besar harapan saya setelah saya lulus di SMA Negeri Sulangun itu saya bisa langsung mungkin mengetahui apa itu politik yang baik dan benar, terus tidak terjebak dalam dunia pergolputan, enggak. Karena apa? Biasanya kan siswa-siswi yang baru lulus SMA terus mengikuti pemilihan itu biasanya golput, Kak, karena mereka masih ya labil di dunia politik. Mereka belum bisa menentukan siapa nih pemimpin yang baik, siapa yang seharusnya mereka pilih untuk menjadi pemimpin mereka selanjutnya. Dan juga untuk SMA Negeri Sulangun saya harap dunia perihal politik ini terus dikembangkan, disebarluaskan. Jangan sampai siswa-siswi yang lulus itu terjebak dari segi hal-hal negatif yang ada di pemilu, Kak. Menurut Kak Yusuf, apa sih solusi atau yang harus ditingkatkan? Menarik, Kak Kevin. Betul. Di sebelah kiri dan kanan saya ini ada pro yang kontra. Dan mencerminkan demokrasi ya. Sudah mencerminkan demokrasi ya. Cuman yang paling penting di sini bagaimana kami sebagai orang yang memimpin organisasi tugas kami menceritakan, membawa rekan-rekan untuk menjadi melek politik. Contoh, PBI Kairos Muratara ini setiap tahun mengadakan angkatan. Nah, di situ kami selalu mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya. Contoh KPU itu sendiri. Jadi kami juga mempunyai program bahwasanya mengundang narasumber supaya bisa menjelaskan kepada adik-adik Gen Z khususnya bagaimana sih politik itu. Nah, kira-kira seperti itu. Kembali ke tema, teman-teman. Menurut Jeffrey, apa sih tipe pemimpin yang menurut Jeffrey sebagai Gen Z itu ideal? Atau sosok yang Jeffrey idolakan itu punya apa skill seperti apa? Menurut saya pemimpin itu alangkah baiknya pemimpin yang saya idolakan terutama Kak Sandi Kawana itu merupakan pemimpin yang berintegritas tinggi, Kak, dan juga
dia juga merupakan orang yang tegas dalam mengambil keputusan, namun lembah lembut dalam memilah-milih pendapat, Kak. Ya. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus pintar-pintar untuk beradaptasi dimanapun kita berada. Dan karena apa? Alangkah baiknya pemimpin itu adalah pemimpin yang bisa diletakkan di mana saja dan dapat beradaptasi dimanapun ia berada. Rizky sendiri gimana tipe pemimpin yang Rizky idolakan atau Rizky merasa ideal untuk generasi masa depan? Tipe pemimpin yang menurut Rizky itu Kak, satu Kak, jangan banyak janji doang Kak, tapi buktikan ya. Realisasi. Iya, Jadi, realisasi ya. janji 80, realisasi 100 harusnya. Nah, ya. Bukan kebalikannya atau bahkan lebih parah dari itu. Iya. Nah, kemudian Kak Yusuf, dari perspektif Gen Z yang sudah kita dengarkan atau rangkum dari Jeffrey dan juga Rizky, hal apa sih Kak yang paling ingin dilihat perubahannya dalam proses atau budaya pemilu, perpolitikan, demokrasi di Indonesia ini, Kak Yusuf? Jadi harapan terkait Gen Z ini, terkait perpolitikan Indonesia, mereka ini bisa menjadi wadah filter dari hal-hal negatif untuk memberikan informasi positif yang sebenarnya kepada rekan-rekannya, kayak gitu, Kak Kevin. Jadi itulah tadi Gen Z ini kan yang suka scroll medsos, itu yang suka scroll medsos. Jadi harapannya dengan adanya Postara, forum anak ini, mereka menjadi ujung tombak, filter di mana informasi-informasi negatif ini bisa dihentikan, gitu Kak Kevin. Mungkin pertanyaan terakhir untuk Jeffrey dan Rizky, tapi jangan nyontek ya jawabannya. Iya, Kak. Kasih dong pesan dari Rizky dan juga Jeffrey untuk teman-teman, baik teman-teman Postara Jeffrey, teman OSIS Rizky, teman-teman sekolah, untuk yang masih ragu atau masih nggak mau datang ke TPS kalau pemilunya masih TPS ya. Itu gimana? Dari Jeffrey dulu, pesan-pesan. Silakan Jeffrey sampaikan. Untuk pesan saya pada Gen Z, gunakan hak suara kalian dengan baik, karena Presiden United States of America pernah mengatakan the bullet is stranger than the bullet. Sebuah hak suara rakyat lebih mematikan daripada peluru senjata. Jadi jangan sampai kalian gunakan hak suara kalian untuk hal-hal negatif. Pintar-pintarlah memilih pemimpin. Jangan sampai kalian termakan janji manis seorang pemimpin, Kak. Ya, terima kasih Jeffrey. Kemudian Rizky. Jangan apatis, karena kita bukan cuma penonton, tapi kita bagian dari perubahan Kak. Ya. Dan gunakanlah hak suaramu dengan bijak, karena masa depan Muratara dan Indonesia ada di tangan kita. Gen Z, yuk kita tunjukkan bahwa pemuda bisa ikut dalam demokrasi. Jadi terima kasih kepada para narasumber. Seru banget obrolan kita hari ini. Banyak insight atau masukan baru dari para narasumber semua tentang bagaimana Gen Z memandang pemilu, utamanya di Kabupaten Musirawas Utara, mulai dari ekspektasi, realita, tantangan, sampai harapan mereka untuk masa depan Indonesia. Buat teman pemilih yang setia menyaksikan podcast KPU Kabupaten Musirawas Utara, apapun pilihan dan pandangan politik kalian, yang penting tetap kritis, tetap peduli, dan jangan lupa bahwa suara kalian berarti. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast KPU Kabupaten Musirawas Utara, menginspirasi dan mencerdaskan. Jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel resmi KPU Kabupaten Musirawas Utara, dan follow seluruh sosial media resmi KPU Kabupaten Musirawas Utara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye semua teman-teman pemilih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.